Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Kita lanjutkan kepada pembahasan fonologi. Sebelum dimulai, kita perlu sampaikan bahwa fonologi ini merupakan salah satu kajian linguistik, khususnya di bagian mikrolinguistik. Kemarin kalau kita bahas, kita sudah ingat bahwa ada kajian mikrolinguistik dan ada makrolinguistik. Mikrolinguistik yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Baik. Nah, definisinya yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu fonologi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa, baik bunyi bahasa itu bermakna atau tidak bermakna. Nah, kalau kita dengarkan suara barun dalam bahasa Arab, apa artinya? Pasti kita itu tahu maknanya, yaitu daratan. Tapi karena itu kita tahu kenapa, karena itu dibunyikan barun gitu. Tapi apa kaitannya dengan birun misalkan? Otomatis sudah berbeda maknanya. Seperti itu kita mempelajari ilmu fonologi, maka kita mengetahui perbedaan-perbedaan bunyi bahasa itu dapat mempengaruhi atau dapat bisa membuat maknanya itu berbeda. Kenapa? Karena ya bahasa itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ide. Nah, itu salah satu hal yang paling mempengaruhinya itu adalah suara itu sendiri, atau dalam ilmu fonologi. Nah, kemudian lanjut saja. Nah, apa bidang pembahasan dalam fonologi ini, anak-anakku sekalian? Yaitu bidang pembahasan dalam fonologi ini sebenarnya bunyi bahasa itu sendiri. Jadi bukan yang lain, bukan tulisan, bukan apapun, hanya bunyi bahasa. Kalau bunyi bahasa berarti apa? Bunyi ujar. Bunyi ujar berarti asyai al-mantuq, yaitu sesuatu yang diucapkan. Kalau yang dituliskan itu bukan kajian dari fonologi, berbeda. Jadi kalau kita fokus di dalam ilmu fonologi, itu merupakan kajian yang terfokus kepada bentuk bunyi ujar. Nah, karena kita harus mendengarkan secara detail bagaimana suara itu terucap. Karena apa? Ketika kita mengucapkan sesuatu yang salah, maka si pendengar akan merepresentasikan dengan sesuatu yang salah pula. Hal itu terjadi sejak zaman dulu. Kenapa ada hadis doif, ada hadis maudhu? Ya karena mungkin delivery percakapan dari hadis Rasulullah tidak sampai kepada orang yang duduk di belakang, sehingga dia menyampaikannya juga hal-hal yang kurang tepat gitu ke kita, sehingga menjadilah hadis-hadis yang tidak. Nah, pembahasan itu ada dua, ada fonetik dan ada fonemik. Nah, apa yang dimaksud dengan fonemik? Apa yang dimaksud dengan fonetik? Nah, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bahasa tanpa berkaitan dengan perubahan makna dan karena keberadaannya. Kalau tadi di awal saya jelaskan bahwa setiap suara itu pasti mempengaruhi makna. Ada juga suara-suara yang kita pelajari tanpa mempengaruhi maknanya. Nah, itu dalam kajian ilmu linguistik namanya, dalam kajian ilmu fonologi itu namanya fonetik. Ya, jadi fonetik itu adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa berkaitan dengan perubahan makna. Contoh seperti ini. Seperti kata dalam bahasa Arab ada baitun dan zaidun. Itu kan dua huruf yang berbeda antara huruf ba dan za. Tentunya maknanya kan pasti akan berbeda. Nah, dalam ilmu fonetik kita tidak mempelajari maknanya itu, tapi kita mempelajari bagaimana huruf ba itu terucap.
bagaimana huruf zai itu terucap. Jadi dia lebih ke arah fisika sih sebenarnya. Kenapa bagian tubuh kita ini mengeluarkan huruf-huruf yang bisa dikeluarkan, seperti yang kita kenal kalau dalam bahasa Indonesia karena kita belajar itu ya, abjad, A B C D, huruf abjad ya, huruf alfabet, A B C D F G H I J K L sampai selesai. Kemudian huruf hijaiyah dalam huruf bahasa Arab. Nah, kita mempelajari huruf ba, ta, sa. Itu kan hanya huruf saja. Fakot kita mempelajari huruf saja, tidak mempelajari yang lainnya. Bagaimana huruf itu diucapkan? Kenapa dulu dari kecil kita belajar huruf ain, to, qaf, belajar tajwid agar tidak salah ucap. Dan kita waktu kecil itu tidak tahu itu mananya apa gitu, karena ya memang itu sebenarnya kita sedang mempelajari fonetik ya, jadi sedang mempelajari bagaimana huruf itu diucapkan dengan benar. Kenapa? Nah, di pembahasan selanjutnya, karena ilmu fonetik ini menjadi 3 bagian nanti. Kalau kita salah mengucapkan huruf itu, maka akan diterima dengan salah juga oleh si pendengarnya. Nah, fonetik itu terbagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Ini ketiga istilah ini mungkin sangat harus diingat ya, karena pertama artikulatoris, yaitu bagaimana caranya kita mengeluarkan bunyi bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan huruf B itu sudah